Film ini bersetting di sebuah pulau terpencil di Jepang yang bernama Shishikari. Di pulau ini penduduknya kebanyakan adalah orang tua, sebab anak mudanya lebih memilih untuk pergi merantau. Tetapi ada beberapa anak muda yang memilih untuk tetap tinggal dengan harapan ingin memajukan pulau Shishikari. Yang paling terkenal adalah Keita Izumi, seorang petani buah ara hitam. Buah ara atau yang disebut juga dengan buah tin dibawa oleh Keita dari Perancis dan berhasil dikembangbiakan di pulau Shishikari. Saking terkenalnya, buah ara hitam Keita sampai diliput televisi dan Keita menjadi kesayangan warga Shishikari. Kini Keita membutuhkan bantuan tenaga, jadi dia memasang lowongan pekerjaan di majalah. Film pun dimulai. Seorang pria tua dan anak muda datang ke pulau Shishikari. Si bapak bernama Suzuki dan si pemuda bernama Mutsuo Omisaka. Pak Suzuki sedang mengantar Mutsuo ke alamat Keita untuk melamar pekerjaan. Namun rupanya Keita tidak ada di rumah. Sehingga Pak Suzuki hendak pergi menuju ladang Keita. Tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba Mutsuo mencekik leher Pak Suzuki hingga meninggoy di tempat. Rupanya Mutsuo adalah seorang psikopat. Adegan berpindah ke ladang yang dikelola oleh Keita. Keita sedang menyiapkan buah ara yang akan dikirim untuk dijual. Dia dibantu oleh Kana, istrinya, dan Jun, sahabatnya, seorang pemburu hewan liar. Keita punya seorang anak perempuan bernama Erina. Ketika keluar dari ladangnya, dia melihat Mutsuo sedang duduk sambil minum dari dagangan Keita. Dagangan Keita mengandalkan kejujuran, jadi nggak ada yang jaga. Yang mau beli barang dagangannya tinggal naruh uang di kaleng. Saat ditanya apakah Mutsuo membayar minuman itu, Mutsuo hanya diam saja. Tadinya Jun mau menghantam Mutsuo, tapi Keita mencegahnya. Di tempat lainnya, seorang warga bernama Yoko baru saja menabrak babi hutan. Tetapi kepala polisi memberitahu kepada sang suami yang bernama Soichi agar nggak usah khawatir dan gak usah kasih tahu warga lainnya tentang kejadian ini. Shin, si polisi yang baru saja menjabat, merasa harus melaporkan kejadian ini. Tetapi kepala polisi mengajarkannya agar gak usah melaporkan karena pulau itu dikenal dengan ketenangannya. Shin pun setuju dengan hal itu dan akan membawa bangkai babi itu ke rumah Jun untuk diurus. Jun memang dikenal sebagai pemburu hewan liar. Hari itu bertepatan dengan hari terakhir kepala polisi menjabat sebagai polisi di pulau itu. Di perjalanan, kepala polisi mengajarkan Shin agar jangan terlalu kaku dalam menegakkan hukum. Terkadang sebagai polisi harus bisa menanggung beban masyarakat. Dia bilang jika ada darah yang mengalir, Shin harus bisa menahan aliran darah tersebut. Singkat cerita, Shin mengantar kepala polisi ke pelabuhan. Tinggallah kini Shin yang menjaga pulau Shishikari. Kita kembali ke Keita, yang sampai di balai kota membawa hasil panen buah aranya. Di sana dia disambut oleh wali kota Soji dan ajudannya Pak Jono. Di saat yang bersamaan, Mutsuo berjalan tanpa arah dan melihat Erina sedang asik bermain di halaman rumah. Singkat cerita, Keita pulang ke rumah dan tidak menemukan anaknya di halaman rumah. Erina, tadaima. Erina. Erina wa? Niwa ni inakatta? Di tempat lain, Shin sudah sampai di rumah Jun. Lalu dia menurunkan bangkai babi ketika Jun menerima telepon dari Keita tentang hilangnya Erina. Keita bilang kalau di rumahnya dia menemukan botol minuman yang diminum oleh orang asing saat di ladang tadi. Lalu Jun dan Shin segera membantu Keita. Keita sampai di ladangnya dan melihat Mutsuo sedang bermain sepeda di dalam salah satu greenhouse. Keita langsung menelepon Jun untuk segera datang. Sambil nunggu Jun datang, Keita masuk dan bertanya kepada Mutsuo di mana anaknya. Tapi Mutsuo dengan kelakuan anehnya menjawab tidak tahu. Dan dia mencium sepatu Erina yang hal itu membuat Keita marah dan menendangnya hingga jatuh. Jun datang sambil mengacungkan senapan. Keita menyergap tetapi tangannya digigit oleh Mutsuo. Dan Keita membanting Mutsuo yang mana kepalanya terkena batu hingga Mutsuo meninggoy. Mereka bertiga kaget dan bingung. Tiba-tiba istri Keita teriak
bilang kalau Erina sudah ketemu. Ternyata dia main ke rumah temannya. Itu artinya Mutsuo tidak menculik Erina. Mereka bertiga menyesal sampai terjadi hal seperti ini. Keita yang merasa bersalah bilang kalau dia akan menyerahkan dirinya. Tetapi Jun bilang kalau Keita sedang membangkitkan perekonomian Shishikari dan masyarakat banyak bergantung padanya. Setelah berpikir cukup lama, Shin mengucapkan apa yang diajarkan oleh mentornya, kepala polisi, kalau dia harus menjadi tumpuan masyarakat. Dan Shin bilang, anggap saja bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Ketika sampai di rumah Jun, mereka bertiga menurunkan mayat Mutsuo. Tiba-tiba Sokichi, salah satu warga yang sudah tua, melihat kejadian itu. Jun menghampiri sambil bilang kalau itu adalah bangkai babi hutan. Sokichi mengingatkan kalau malam ini ada pertemuan di balai kota. Mereka menyimpan mayat Mutsuo di kulkas besar tempat Jun menyimpan hewan buruannya dan pergi ke balai kota untuk menghindari kecurigaan. Besok baru mereka akan mengubur mayat Mutsuo. Adegan berpindah ke sebuah rumah yang berada di seberang pulau Shishikari. Anak Pak Suzuki melapor ke polisi kalau ayahnya tidak bisa dihubungi. Anaknya bilang kalau ayahnya saat ini sedang merehabilitasi seorang mantan narapidana. Detektif Hatake dan Aoki memeriksa kos-kosan tempat Mutsuo tinggal dan menemukan majalah yang terbuka. Di dalamnya ada berita tentang pertanian buah ara milik Keita Izumi. Di situ tertulis kalau Keita membutuhkan karyawan baru. Kembali ke Pulau Shishikari, semua warga berkumpul di balai kota dan menonton acara televisi tentang Keita dan buah aranya. Di situ para warga sangat berterima kasih kepada Keita. Selain Keita ada juga wali kota Shoji yang diwawancarai. Shoji bilang kalau di Pulau Shishikari aman sentosa, tidak ada kriminal dan warganya saling membantu. Setelah video selesai, Bu Shoji bilang kalau buah ara hitam Keita sudah terkenal di pemerintahan pusat, sehingga Pulau Shishikari akan mendapat dana bantuan desa sebesar 500 juta yen untuk pengembangan pertanian buah ara hitam. Sepulangnya dari balai kota, Keita ingat kejadian dulu waktu masih muda. Saat itu terjadi badai dan orang tuanya sedang melaut. Keita mau pergi mencari orang tuanya, tapi warga pulau melarangnya sehingga dia masih hidup hingga sekarang. Karena itulah Keita merasa seluruh warga pulau adalah keluarganya. Keesokan paginya saat mereka bertiga mau mengubur mayat Mutsuo, Shin mendapat telepon kalau ada polisi dari pusat datang ke situ dan mereka mengurungkan niat mengubur mayat Mutsuo. Kedua detektif itu datang ke ladang milik Keita berdasarkan petunjuk di kos-kosan Mutsuo. Kedua polisi itu menjelaskan kalau Pak Suzuki sedang berusaha merehabilitasi seorang mantan narapidana atas pelanggaran hukum, memperkaos dan membunuh gadis cilik. Nah, jadi kebetulan kalau orang yang telah meninggal itu adalah seorang kriminal. Adegan berpindah ke kantor wali kota. Di sana Shoji sedang kedatangan perwakilan dari pusat yang mau bertemu dengan Keita soal bantuan dana desa. Tetapi Keita belum juga datang. Tiba-tiba Shin menerima telepon bahwa telah ditemukan mayat. Mereka semua bergegas ke TKP. Mayat Pak Suzuki telah ditemukan dan hal itu menyebabkan banyak anggota kepolisian datang untuk mengusut kasus itu. Sehingga membuat dana bansos yang diharapkan wali kota jadi tertunda. Wali kota menghimbau agar warga tidak keluar jika tidak penting sekali dan meminta untuk melaporkan jika bertemu dengan orang mencurigakan. Sokichi merasa perlu memberitahu hal yang mencurigakannya. Ketika Keita dan kawan-kawan sedang berusaha mengurus mayat Mutsuo, tiba-tiba Shoji datang karena diberi informasi oleh Sokichi. Dengan alat setrum, Shoji menghampiri mayat psikopat itu. Tadinya Keita sudah pasrah, tapi ternyata Shoji malah berterima kasih kepada mereka semua karena telah merahasiakan hal ini. Sebab kejadian ini sangat mempengaruhi kesan yang sedang mereka bangun terhadap Pulau Shishikari. Malahan dia membantu mereka mencari jalan keluarnya. Shoji ingin kesan bahwa psikopat yang datang ke Shishikari telah ditemukan dalam keadaan meninggoy. Namun karena takut semua bukti menjurus ke arah Keita yang dianggap pahlawan dan dapat membantu masa depan pulau itu, Shoji menyuruh Shin untuk mengambil tanggung jawab bahwa dialah yang membunuh psikopat itu. Yang nantinya pihak polisi pusat akan mengerti dengan posisi Shin yang baru saja menjabat sebagai polisi satu-satunya di pulau itu. Shoji berargumen kalau Pulau Shishikari sudah cukup lama menderita, tidak dilihat oleh dunia luar apalagi pemerintah.
dan pertanian buah ara adalah kesempatan yang baik bagi pulau itu. Jun berselisih pendapat dengan Soji. Malahan Soji mengatakan bahwa seharusnya Jun yang maju sebagai penanggung jawab. Sebab pekerjaan Jun selama ini hanya memberantas babi hutan saja, sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan kedua temannya. Soji yang senang karena masalah yang sedang dihadapi akan selesai girang sambil joget-joget. Dan dia menyuruh Keita untuk pergi dari pulau itu. Sebab menurutnya nanti kasus ini akan terkuak juga bahwa Keita lah yang melakukannya. Dia bilang setelah dana pemerintah turun, dia yang akan mengurus pertanian milik Keita. Set dah, nyakitin banget ya. Ketika Soji mau keluar, tiba-tiba Sokichi membacok pundak Soji. Sokichi rupanya mendengar semua perkataan Soji dan bilang ke Keita tadinya dia kasih tahu Soji agar membantu Keita. Tapi ternyata malah dimanfaatkan oleh Soji, malah mengusir Keita. Makanya Sokichi membacoknya. Lalu dengan refleks Soji menyetrum Sokichi. Tiba-tiba Jun segera memukul kepala Soji dengan sekop hingga meninggoy. Jadi yang tadinya masalah mereka hanya satu mayat, kini jadi 3 mayat. Apes. Masuk hari ketiga sejak kehadiran psikopat itu, pihak kepolisian mencari ke setiap sudut rumah warga. Kedua detektif datang ke rumah Sokochi. Di sana mereka bertemu dengan Yoko. Ketika ditanya apa yang terjadi, sikap Yoko malah kurang kooperatif kepada detektif dan mengatakan jangan mengganggunya. Lalu detektif menerima laporan surat kematian dari dokter yang mengatakan Sokochi meninggoy karena serangan jantung. Di tempat lainnya, Soji ditemukan berada di atas kapal sehingga menimbulkan dugaan kalau pelakunya telah pergi dari pulau itu. Keita dan Jun mendengar laporan briefing dari pihak kepolisian lewat Shin yang menyadap pembicaraan itu. Waktu berlalu, Hatake dan Aoki datang ke rumah Jun untuk mengecek keadaan. Ketika mereka mau membuka pintu kulkas, Jun melarang mereka alasan kesehatan. Lalu mereka pindah ke rumah Keita untuk menginterogasi Kana, istri Keita. Tidak lama Keita datang dan menyambut dengan dingin. Ketika mereka keluar dari rumah Keita, Hatake menemukan surat resume Mutsuo tergeletak di halaman rumah Keita. Tidak jauh dari situ, para warga yang sedang mempersiapkan peringatan kematian Sokochi kesal dan marah kepada Hatake dan Aoki karena dianggap membawa sial dan gak becus kerjaannya. Shin datang melerai lalu mengikuti Hatake dan Aoki. Shin menjelaskan karena belum pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya di Pulau Sissikari. Lalu Shin bilang mungkin kalau tubuh Mutsuo ditemukan, mereka akan lebih tenang. Hatake kaget karena Shin menyebut seolah-olah dia yakin Mutsuo telah mati. Shin berkelit bahwa ada kemungkinan Mutsuo tenggelam saat melarikan diri. Saat di acara peringatan, Keita mengingat saat Sokochi sekarat. Sokochi berpesan kalau Keita harus menjaga pulau ini. Lalu dia meninggoy. Tidak lama Yoko datang bersama suaminya Soichi. Singkat cerita, Keita menceritakan semuanya. Soichi dan Yoko mengerti dengan situasi yang dihadapi Keita dan mendukungnya. Mereka bekerja sama membuat alibi. Ketika sedang beres-beres, Shin menyadari kalau handphone Soji tidak ada. Lalu mereka butuh satu orang lagi untuk membantu, yakni Dr. Yamashita, untuk memberi laporan bahwa Sokochi telah terkena serangan jantung. Singkat cerita, Dr. Yamashita yang mendengar wali kota Soji telah meninggoy malah senang dan berterima kasih kepada Keita. Lah, ngeri nih. Kembali di acara peringatan, mereka semua berharap dana bantuan desa akan turun karena mereka sangat butuh untuk perbaikan rumah sakit, sekolah, dan untuk usaha. Di ladang, Jun memberi saran agar mereka mengubur mayat Mutsuo di bawah ladang ara. Keita memikirkan hal itu. Singkat waktu, Jun bertemu dengan Shin. Shin mengutarakan kalau dia sudah tidak tahan berbohong. Jun menguatkan kawannya itu agar bertahan sebentar saja. Lalu Shin ke kantornya dan bertemu dengan ibunya. Ibunya mengingatkan Shin untuk membelikannya jaket saat nanti dapat hadiah bonus dari pekerjaannya. Di tempat lainnya, Jono baru saja memberi keterangan kepada detektif Hatake dan Aoki. Dan ketika mereka berdua pamit, Jono mengajak Aoki untuk makan malam. Rupanya Jono tertarik dengan detektif wanita itu. Jono bilang kalau restoran tempat dia biasa makan menyiapkan daging babi panggang. Aoki bertanya apakah itu adalah babi yang sama yang diburu oleh Jun. Jono bilang kalau dia tidak makan babi yang ditabrak mobil. Dan lagian sekarang bukanlah musim berburu, jadi Jun tidak boleh berburu babi. Hal ini berbeda dengan pernyataan Jun sebelumnya bahwa dia baru saja berburu babi.
Hatake merasa ada yang aneh dengan Jun, lalu dia segera menuju rumah Jun. Dalam perjalanan Hatake menghubungi Shin dan menyuruhnya untuk ke gudang Jun. Hatake langsung menuduh bahwa Shin tahu apa yang di dalam kulkas Jun. Hatake sampai di gudang Jun dan langsung merangsek masuk ke dalam dan memaksa membuka gembok lemari pendingin. Rupanya bukan mayat yang mereka temukan, tetapi bangkai babi yang sebelumnya ditabrak oleh Hyoko yang ada di situ. Rupanya Jun dan Keita telah memindahkan mayatnya dan menguburnya di ladang milik Keita. Hatake datang ke ladang Keita dan menuduhnya kalau dialah yang membunuh Mutsuo dan wali kota Soji. Selagi mereka bersih tegang, terdengar suara tembakan. Hatake segera lari meninggalkan Keita. Dan singkat cerita, Keita dan Jun telah tiba di kantor polisi dan menemukan Shin telah mati bunuh diri. Hatake menemukan handphone milik Shin dan di dalamnya ada rekaman pengakuan bahwa Shin lah yang telah membunuh Mutsuo dan Soji. Namun Hatake curiga tidak mungkin Shin melakukan hal itu sendirian. Gak jauh dari situ, Jun mengatakan kalau dia tidak memberitahu Shin bahwa mereka telah memindahkan mayat Mutsuo. Kita berpendapat Shin takut ketahuan ketika Hatake mau ngecek kulkas di gudang Jun. Hal itulah yang membuat Shin menghabisi nyawanya sendiri. Dia menyalahkan Jun karena tidak memberitahu hal itu. Sementara Jun yang menilai kalau Shin sudah terbebani dengan semua ini, lebih baik tidak diberitahu. Hatake datang dan mengatakan kalau Shin sudah mengakui semuanya dan hal itu ada di dalam rekaman. Dan dia bilang kalau Keita disebut-sebut di dalamnya. Padahal Shin gak ngomong kayak gitu. Tetapi Jun dan Keita tetap dengan skenario kalau mereka tidak melakukan apa-apa. Di dalam rekaman itu Shin hanya mengatakan bahwa dia bertemu dengan Mutsuo dan menanyakannya. Tetapi Mutsuo melawan. Akhirnya terjadilah pembunuhan itu. Dan wali kota Soji mengetahuinya lalu dia juga membunuhnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Warga yang ada di dekat TKP menyalahkan Hatake dan kepolisian akan kematian Shin dan menyuruh agar mereka keluar dari pulau itu. Hatake emosi dan marah kepada warga yang dianggap menyembunyikan kejahatan. Tidak lama masuk email ke seluruh warga pulau dan ternyata email itu dari nomornya wali kota Soji. Isinya mengatakan kalau pelaku pembunuhannya adalah Keita dan mayat Mutsuo ada di bawah ladang buah ara miliknya. Tanpa lama-lama seluruh kepolisian dan warga datang ke ladang Keita dan mulai menggali tanah. Sementara Keita dan Jun hanya berada di dalam greenhouse, bingung siapa yang memegang HP Soji. Jun curiga istri Keita, tapi Keita malah curiga Jun lah yang memegang HP tersebut. Ketika polisi sudah dekat, Jun mau membela Keita karena Jun tidak punya siapa-siapa. Tetapi Keita merasa percuma kalau Jun yang ngaku. Soalnya yang membunuh adalah Keita dan mayat tersebut ada di ladang miliknya. Daripada mereka berdua yang masuk penjara, lebih baik Keita lah yang mengakui kesalahannya. Keita berpesan kepada Jun untuk menjaga istri dan anaknya juga seluruh ladang miliknya. Akhirnya Keita merasa terpojok dan mengakui semuanya. Singkat cerita, hari berlalu. Jun datang ke makam Shin untuk mengirim doa. Dia bertemu dengan Hatake. Hatake mencurigai bahwa Jun telah membohongi Keita dan menjebaknya. Dikarenakan Jun iri dengan pencapaian Keita. Sepulangnya dari makam, kita diperlihatkan di kamar Jun. Terdapat banyak sekali fotonya Kana, istri Keita. Rupanya Junlah yang mengambil HP Soji. Lalu dia juga yang menaruh resume Mutsuo di dekat rumah Keita agar ketahuan oleh polisi, seolah-olah Mutsuo memang betul bertemu dengan Keita. Dan dia juga yang meyakinkan agar mayat Mutsuo dikubur di ladang Keita. Dan ternyata rasa cemburu itu sudah tertanam sejak dia masih muda, saat Keita berhasil mendapat hati Kana sewaktu mereka berkabung akan kematian orang tua mereka. Di ladang, Jun berusaha merebut hati Kana. Namun Kana mengatakan bahwa dia akan menunggu Keita selama-lamanya. Adegan berganti. Kana menjenguk Keita di penjara. Keita berpesan kepada Kana agar percaya dengan Jun. Tidak jelas berapa lama Keita dihukum di dalam penjara. Namun yang jelas Jun bebas berkeliaran di luar sana. Dan film pun tamat. Kurang puas tonton endingnya ya. Maunya Jun juga kena batunya gitu.
Soalnya dia yang menjebak sahabatnya karena rasa iri. Jadi pelajaran apa yang mau diambil dari kisah ini? Mestinya Keita menyerahkan dirinya saat pertama Mutsuo terbunuh agar bisa diproses sebagai tindakan bela diri. Tetapi keraguannya dan sifat naifnya untuk melindungi pulau tersebut agar seolah menjadi pulau yang aman agar menarik lebih banyak wisatawan membuat dirinya terbebani dengan kematian seseorang. Entahlah, kalau kita berada di posisi Keita, apa yang akan kita lakukan? Apakah berbuat hal yang sama dengan menyembunyikan kebenaran atau mengakui telah terjadi pembunuhan yang tidak disengaja? Tulis di kolom komen ya. Akhir kata, saya Rizal undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.